Oke, hello guys, welcome back di my YouTube channel. Oke, dan untuk hari ini gue balik lagi dengan inovasi-inovasi terbaru dari produk-produk sepatu lokal tentunya. Nah, untuk hari ini gue bawa salah satu sepatu brand lokal lagi, dan ini namanya adalah Saba. Jadi Saba itu adalah sepatu lokal yang berasal dari Tangerang ya, Tangsel sih tepatnya. Dan dia punya material sepatu tuh yang udah keren banget, dan dia udah bisa kalian temui di official store-nya itu di beberapa e-commerce ya, beberapa e-commerce besar kayak Lazada, kemudian Shopee, ataupun juga di Tokopedia kalian bisa nemu Saba ini. Nah, gue denger sih Saba ini punya build quality-nya itu lumayan bagus ya, dan beberapa bagian sepatunya itu udah inovatif banget, tapi harganya masih lumayan cukup diterjangkau lah, sekitar 200 ribuan lah, sekitar segituan. Nah, Saba ini gue dapet dari Shoesmart, dan juga di situ banyak banget promo dari Shoesmart juga kalau kalian mau buka Shoesmart ya. Nah, langsung aja gue tunjukin, ini dia Saba. Secara boxnya sih Saba tuh nggak terlalu gimmick banget ya di bagian boxnya ya. Dia cuman nulisin Saba Authentic Traveling di sini ya. Saba Authentic Traveling. Nah, langsung aja gue buka ya. Saba ini seperti apa sih? Gue sendiri ngambil Saba di sini cari bahan yang denim ya. Gue lagi seneng pakai denim kayak gini sekarang. Nah, gue cocokin sama sepatu gue ini, jadi cocok nggak sih Saba ini nanti dipakai untuk outfit gue sehari-hari. Nah, secara Saba ini brand yang cukup baru, dan dia wajar lah ya masih mengawali seperti ini ya. Dengan harga 200-an juga kalian punya Saba itu gue rasa cukup worth it kalau kalian dapat Saba seperti ini. Jadi dia di sini ada paper shoes tanpa pattern apapun ya, nggak ada gambar apapun di pattern shoesnya. Terus dapat unitnya Saba langsung. Minimum gimmick banget ya sepertinya Saba ini juga dia itu sepatunya lagi proses merintis sih. Oke. Di sini Saba ya. Bahannya denim, kalian bisa lihat sendiri di sini. Bahannya denim ya. Oke. Kalau gue sekilas sih Saba ini ringan banget ya. Ringan banget sepatunya. Kemungkinan sih kayaknya dia ini pakai single foxing deh kayaknya ini. Kemungkinan loh ya, single foxing. Ya sekitar 3-4 milian lah ketebalan foxingnya ini. Oke, langsung gue masuk ke Saba ini ya. Jadi Saba ini bahannya total di bagian bodinya ini denim, kemudian jahitan seperti ini dari Saba ini. Dia tuh jahitannya tuh rapi banget ya dari sini Saba ini. Walaupun dia harganya cuman sekitar 200 ribuan, tapi jahitannya cukup rapi semuanya. Kemudian di sini ada woven tag ya, woven tagnya Saba. Kemudian di sini ada brandnya Saba juga, gantungan Saba. Dan juga di sini Saba naruh brandnya di sini. Ya, woven tag di sini ada Saba. Kemudian di sini ada size tagnya, size 43 ya Sabanya. Dan yang keren juga di sini ada fixed laces-nya. Jadi laces-nya itu nggak mungkin ke kanan ke kiri. Kalau udah ada fixed laces, jadi kemungkinan pasti pas di tengah kayak gitu. Kalau ada fixed laces-nya kayak gitu sih. Dan juga kalau gue lihat Saba ini memang dia brand baru yang cukup niat ya bikin sepatunya. Karena emang dari build quality-nya sih gue rasa ini bagus ya. Sekitar harga 200-an sekian, ya itu cukup bagus. Dan di sini Saba pakai bahan denim. Denimnya cukup lemes ya di sini. Nggak terlalu kaku banget. Kemudian di bagian heel counter belakangnya ini ada kayak penggantung ya. Bagian heel counternya ini ada kayak ini, ditarik ya biasanya kalau kita pakai untuk kegantung atau kita narik sepatu bagian belakang seperti ini.
cukup keren sih Saba. Inovasinya tuh kayak ya brand-brand luar lah, inovatif banget. Oke, kemudian di bagian eyelidsnya dia pakai eyelids yang gede-gede banget di sini. Eyelidsnya ini pakai ring warna silver. Kemudian di sini dia pakai lashesnya cukup premium ya, cukup lumayan bagus di sini. Gua sejauh ini lihat premium lashes itu hanya di beberapa sepatu, tapi Saba dengan 200 ribunya dia berani ngasih lashes premium, itu cukup keren. Kemudian gua langsung masuk ke sini ya, ke bagian dalam sepatunya. Bisa nggak sih Saba itu bagian insole-nya bisa dilepas apa enggak? Nah, langsung gue tunjukin ke kalian. Nih, inovatif banget, dengan harga 200 ribuan kalian dapat Saba ini ya. Dia bisa dilepas ya, ini insole-nya. Walaupun nggak terlalu empuk-empuk banget, tapi paling nggak dia punya insole yang bisa dilepas. Jadi kalau misalnya ada masalah di insole-nya, kalian bisa mengganti insole ini dengan insole tambahan, ataupun juga mengganti insole-nya dengan insole yang lain. Dan juga di sini di bagian dalam sepatunya masih ada jahitan-jahitan lagi, jadi nggak langsung ke bagian foxing-nya. Itu yang bikin dia keren. Jadi masih ada pelapis-pelapisnya lagi. Nah, di bagian Saba ini sejauh ini gue lihat di bagian foxingnya lumayan ya, lumayan keren. Cuman di sini emboss belakangnya rada miring ya, kelihatannya. Emboss belakangnya Saba ini rada miring. Tuh, miring kan? Ya, it's okay lah, everything is gonna be okay. Sebenarnya emboss belakang atau emboss brand ini sebenarnya dipakai untuk nutup bagian sambungan foxing yang kayak gini. Nah, cuman sambungan foxingnya ini ditaruh di depan, it's okay lah, ditutup sama bumper. Tapi sekarang rata-rata sepatu punya inovasi sendiri ya, mereka naruh di depan terus ditutup sama bumper kayak gitu. Tapi it's okay lah ya, untuk kerapian dengan harga 200 sih gue rasa cukup lumayan lah untuk Saba ini ya. Kemudian di bagian foxingnya ini dia pakai warna putih ya. Ini benar-benar putih, bukan off white, tapi benar-benar putih, warna putih aslinya. Kemudian di bagian toe cap-nya sini bentuknya bulan sabit, cukup bagus ya, cukup melindungi kaki. Apalagi kalian yang suka skate, mungkin sepatu ini ya punya value lebih untuk melindungi kaki kalian. Dan juga di sini bumpernya dia pakai apa warnanya? Warna gum. Itu cukup lumayan ya, match lah, lumayan keren lah untuk bumper gum di sini. Yang gua sayangkan sih sebenarnya di bagian outsole-nya ini ya. Outsole-nya tuh udah outsole custom Saba, di sini tulisannya Saba, tapi yang jadi masalah outsole-nya ini mirip banget sama Nike Blazer. Walaupun ada tulisan Saba di sini. Nah, mungkin kedepannya Saba bisa inovasi lebih baik lagi dengan membuat outsole-nya itu jadi outsole yang lebih kreatif lagi, bukan mirip sama Blazer kayak gini ya. Oke. Sejauh ini gue bisa ngasih nilai untuk Saba ini cukup worth it ya, sekitar 7 atau 8 lah untuk skor dari Saba ini. Karena dari build quality-nya dengan harga yang cukup murah, kalian bisa dapatkan build quality sebagus ini, gimana lagi kalau nggak di sepatu Saba. Apalagi kalian yang stay di Jabodetabek, pastinya kalian bisa lah bantu-bantu produk lokal seperti ini buat jadi lebih besar lagi brandnya. Oke? Untuk kalian yang di daerah kalian punya produk-produk lokal ataupun brand-brand sneakers lokal yang pengen gue bahas di YouTube gue, bisa kalian komen di bawah ini ya. Kalian nanti komen di bawah, kasih alasannya kenapa gue harus review sepatu lokal dari daerah kalian, dan gue bakalan review sepatu lokal itu. Oke? Don't forget to subscribe my channel and then share this video to everyone that's interested with the sneaker addict or sneaker, like local brand, atau kalian tahu lah ya, seperti local brand yang mereka interested seperti itu. Okay? Don't forget, buy local shoes, be proud. Okay? Thank you very much for the attention that you're still watching in my YouTube channel. Don't forget, share this video, like, subscribe, and comment. Okay? Thank you very much and see ya.